Fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Senantiasa monggo kula ngajak pribadi kula piyambak kalian jenengan sedaya untuk senantiasa terus kula jenengan bersyukur dumateng Allah keranten Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus maringi dumateng kula jenengan sedaya pinten-pinten nikmat ingkang kathah sanget sehingga alhamdulillah wonten sore menika kula lan jenengan sedaya dimudahkan oleh Allah untuk berada di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melakukan satu ibadah yang merupakan ibadah yang sangat mulia, ya, yang mana Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa terus meminta kepada Allah dengan tambahan ilmu, ya, Allahumma zidni ilmah. Maka agar kita mendapatkan ilmu, kita perlu bermajelis ta'lim, kita perlu ngaji, sehingga alhamdulillah sore ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa ngaji lagi, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kita sampaikan bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk jenengan sedaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali sholawat ugi salam mugi-mugi mawon senantiasa terus terlimpahkan dan tercurahkan dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng sedaya keluarganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng sahabatipun lan sedaya kaum muslimin ingkang senantiasa terus mengamalkan sunah-sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 ngapunten sangat dumateng para bapak ibu ugi panitia. Kula ora ditelambat nggih. Qadarullah ma sa'faal nggih. Ngapunten menawi jenengan nenggoh kula insyaallah subhanahu wa taala mugi-mugi teng kesempatan ingkang datang kula mboten terlambat nggih. Ada suatu hal yang sehingga akhirnya perjalanan terlambat. Ngapunten sangat menawi jenengan mungkin terlalu lama nenggoh kula. Insyaallah subhanahu wa taala niki pelajaran dumateng kula kalau biasain apa nggih? Biasanya pun jam sekawan mulai nggih. Jadi kula nggih lotok nyantai sedikit wau, jadi mboten terlalu cepat nggih. Tapi mugi-mugi mawon insyaallah di kesempatan akan datang kita akan berusaha tepat waktu. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, wonten kesempatan sore menika sebagaimana sampun diumumkan bile wonten sore menika kita akan bahas wanita-wanita penghuni surga. Tentu ini sebagai kelanjutan apa yang pernah kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Maka pada kesempatan ini kita akan mengambil satu figur seorang wanita yang wanita ini ketika hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan yang mulia, mempunyai akhlak yang bagus, yang nanti akan kita sampaikan agar kita menjadi wanita-wanita yang berusaha meniru wanita ini. Jadi wanita ini diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga, sehingga pasti dijamin wanita ini adalah wanita ingkang sae. Sinten wanita ingkang badhe kita waos, jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini adalah Ummu Sulaim. Nanti kepirang Ummu Sulaim. Sinten Ummu Sulaim niku, Bu? Nggih, Ummu Sulaim nggih. Jadi Ummu Sulaim nggih disebutkan namanya adalah Sahlah. Ada yang mengatakan namanya Romlah. Jadi beliau niki seorang wanita dari Ansor. Wanita dari Ansor, yang mana beliau ini adalah ibunya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Nanti pireng nggih? Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Berarti Ummu Sulaim nika nggak ada garwa, nggak ada suami, namanya sinten? Malik. Tetapi setelah Malik niki sedo, Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Thalhah. Dan disinilah banyak pelajaran nanti yang akan kita sampaikan bagaimana Ummu Sulaim ini wanita yang mulia.
Sebelum saya masuk tentang figur Ummu Sulaim yang namanya Sahlah atau Romlah tadi, ya, beliau ini adalah wanita Ansor. Jadi wanita yang asli dari Madinah. Karena kalau wanita Muhajirin itu wanita yang datang dari Mekah. Ketika orang-orang Mekah pergi ke Madinah untuk hijrah yang mana sebelum Madinah jadi Madinah adalah Yathrib, maka mereka yang hijrah ini namanya kaum Muhajirin. Sedangkan orang-orang yang di Madinah, kalau laki-laki namanya sahabat Ansor, kalau perempuan Sahabiyah Ansor. Dan orang-orang Ansor ini jamaah punya kemuliaan. Bahkan sampai Nabi mengatakan al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Dalam hadis Bukhari Muslim, tidaklah mencintai orang-orang Ansor melainkan orang mukmin. Jadi wajib bagi kita seorang muslim atau muslimah mencintai sahabat atau sahabiyah Ansor, termasuk Ummu Sulaim. Jadi tidaklah mencintai orang Ansor kecuali orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidaklah membenci orang Ansor melainkan dia adalah munafik. Kita tahu di zaman Nabi ada orang-orang munafik yang mana dipimpin oleh Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang sangat benci dengan Islam, yang menampakkan keislaman. Jadi menawi wonten tiyang sing benci kali sahabat Nabi utawi sahabiyah Nabi sing dugi penduduk Madinah, cinten mawon tiyang sing benci, dia niku terkondisikan, terkena sifat seperti orang munafik. Maka Nabi melanjutkan, faman ahabbahum ahabbahullah. Sinten mawon tiyang sing mencintai sahabat sahabiyah Ansor, Allah bakal mencintainya. Nah niki makanya ini keimanan. Kula jenengan sebagai orang yang beriman niku wajib mencintai sedaya sahabat dan sahabiyah Ansor. Sinten tiyang sing nyintai mereka bakal dicintai Allah. Subhanallah, ini kemuliaan bagi yang mencintai orang-orang Ansor. Sebaliknya kata Nabi, waman abghadhahum abghadahullah. Sinten mawon tiyang sing benci dumateng sahabat Ansor utawi sahabiyah Ansor, mongko tiyang wau bakal dibenci dening Allah. Sampai seperti ini Nabi menyanjung, Nabi memuliakan tiang-tiang Ansor, termasuk sahabiyah Ansor. Lah, Ummu Sulaim, Romlah atau Sahlah tadi atau ya adalah wanita Ansor yang wajib kita cintai agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga jamaah, lihat Nabi mengatakan ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bu'dul ansor. Terus Nabi SAW tentang hadis Bukhari Muslim, tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansor. Ya tentu iman itu kan bercabang-cabang, makanya sampai Imam Baihaqi punya kitab Syu'abul Iman. Tapi yang dimaksud di sini adalah iman itu harus ada bukti. Di antara bukti keimanan seseorang harus mencintai sahabat sahabiyah Ansor. Terus wa ayatun nifaq bu'dul ansor. Tandai tiang niku nggak ada penyakit munafik, nggih menika menawi tiang wau membenci tiang Ansor. Lah Ummu Sulaim termasuk tiang Ansor. Dados meskipun seandainya beliau tidak mempunyai keistimewaan, tetap kulon jenengan wajib mencintai Ummu Sulaim dan sahabiyah yang lintu. Jadi menawi kulon jenengan mau sejarah kan nonton sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, sahabiyah Muhajirin, sahabiyah Ansor. Niki sedaya harus kita cintai karena mereka adalah orang-orang yang membantu dan berusaha menopang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah kemudian Islam sampai ke kita. Ummu Sulaim seperti itu. Bahkan Nabi secara umum mendoakan begini, Allahumma ghfir lil ansor
wali abna'il ansor wa abna'il ansor. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Ansor. Ampunilah ya Allah dosa anak-anak orang Ansor. Ampunilah dosa anaknya anak orang Ansor. Di cucunya nggih. Subhanallah. Terus menikah jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, satu kelebihan yang Allah lebihkan dari orang-orang Ansor. Maka secara umum kula jenengan wajib mencintai sahabat Ansor lan sahabiyah Ansor. Lah, poin kita sore ini kita akan membahas Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Yang mana Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas ibni Malik. Ibunya Anas ibni Malik. Yang mana Anas ibni Malik ini jamaah punya keistimewaan bersama Nabi. Kenapa? Karena semenjak kecil Anas ibni Malik ini dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata ibunya, wahai Rasulullah, ya ini loh anakku Anas biar berkhidmah kepada engkau. Jadi kemudian sahabat Anas sama membantu Rasulullah kurang lebih selama 10 tahun. Kurang lebih selama 10 tahun. Dan ada ungkapan yang menarik dari sahabat Anas. Beliau pernah mengatakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Walaqad khadamtu Rasulullahi asras sinin. Aku pernah membantu Rasulullah, melayani Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Lihat ungkapan yang disebutkan oleh Anas ibni Malik. Dan ini untuk pengingat para bapak-bapak sebelum ibu-ibu. Apa kata sahabat Anas? Fama qala liqattun uffin. Nabi itu selama 10 tahun belum pernah mengatakan kepadaku uff. Seperti kita pernah mendengar kalau kita punya ibu bapak yang sudah usia tua, jangan kita mengatakan apa? Uff. Jadi ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang lemah lembut, orang yang tidak kaku dan kasar dan nggak ngamuan. Karena nggak pernah mengatakan apa? Uff. Tidak. Beda kali kula jenengan tiyang jaler-jaler nggih. Wis mulai tersinggung nafsune kumat, waduh. Kadang napa? Jare wong Jawa gak ero setan nggih. Ngapunten. Ada sing kebon binatang, ada sing sego dipencuk nggih. Dan macam-macam, naudzubillah min dzalik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang sangat mulia, lemah lembut luar biasa. Tidak pernah kata sahabat Anas 10 tahun mengatakan uff. Bahkan tidak pernah kata sahabat Anas wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li shay'in lima afluhu alla fa'alta kadza. Jadi kalau bahasa kita, Nabi nggak pernah begitu cerewet lah. Kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu nggak begini? Tidak pernah Nabi seperti itu. Karena begitu kedekatan Nabi bersama sahabat Anas dan menunjukkan akhlak Nabi yang mulia. Bon, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk sedikit ke kehidupan ya Ummu Sulaim tadi. Jadi, kenapa Ummu Sulaim kita jadikan figur? Karena Nabi pernah mengatakan, "Dakhaltul jannah fasami'tu khusfatan harakatan fakultu man hadza qalu hadhihi al-Gumaisah bintu Milhan Ummu Anas bin Malik." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, dakhaltul jannah, saya pernah masuk ke surga, kata Nabi. Fasami'tu khusfatan harakatan, aku mendengar ada gerakan. Maka aku berkata, siapa ini? Jadi Nabi masuk surga, mendengar ada suara, ada gerakan. Terus Nabi berkata, siapa ini? Faqalu, maka dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadhil Gumaisah bintu Milhan. Dia ini adalah Gumaisah binti Milhan. Siapa itu? Ummu Anas ibni Malik. Dia adalah Ummu Anas ibni Malik. Betul jemaah. Makanya Ummu Sulaim itu ada yang mengatakan namanya Gumaisah, ada yang namanya Rumaisah, tapi namanya adalah Sahla atau Romlah. Nah, ini jemaah. Jadi Nabi itu pernah mendengar di surga itu ada gerakan, ternyata itu siapa? Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Jadi subhanallah, ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi orangnya ini berarti orang yang istimewa. Karena apa? Diberikan kabar dengan surga, dan Nabi melihat, artinya Nabi mendengar itu. Dalam satu riwayat, sahabat Jabir bercerita, kalau ini hadisnya Muslim juga, uritul jannata faraitu imra'ata Abi Tolha. Saya pernah diperlihatkan surga, dan ternyata di surga itu ada istrinya Abu Tolha. Siapa itu? Ummu Sulaim. Subhanallah. Summa sami'tu khoskhosatan amami faida Bilal. Dan juga aku ketika diperlihatkan surga, ada juga ternyata di sana apa? Bilal. Kita pernah mendengar, Nabi pernah suatu hari masuk surga mendengar terompahnya Bilal, ya, subhanallah. Tapi poin kita adalah lihat bagaimana Nabi itu pernah diperlihatkan surga jemaah. Ternyata di surga itu ada yang namanya Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Tolha. Maka kita masuk dengan Ummu Sulaim, luar biasa, bersama Abu Tolha. Karena sebelum Ummu Sulaim menikah dengan Abu Tolha, dia menikah dengan siapa tadi? Malik. Nah, tapi pembahasan kita fase kehidupan Ummu Sulaim yang luar biasa ketika Ummu Sulaim menikah dengan Abu Tolha. Kisah menarik jamaah, dan ini diabadikan terus sampai hari kiamat. Karena masuk dalam hadis Nabi SAW. Apa? Uniknya pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Tolha. Tuh, kenapa kau unik? Taib. Dikisahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita bahwasanya Abu Tolha ini jamaah adalah laki-laki yang ganteng. Laki-laki yang kaya. Seandainya dia melamar wanita, nggak akan ditolak. Cobi, ibu-ibu teng wingking mereka, menawi wonten tiyang jalan ganteng, suwoge, ya napa bu? Kira-kira ngelamar jenengan? Oh, yugo jenengan lah, jangan jenengan lah, yugo jenengan lah. Yugo jenengan dilamar wong suge, ganteng, ya napa bu? Mas kawinnya mobil Pajero, waduh, panas nyoba jero gitu. Lah, beliau menikah Abu Tolha yang luar biasa. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang unik dari Ummu Sulaim, karena ternyata Abu Tolha cinta sama Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Tolha, kalau Anda melamar wanita nggak akan mungkin ditolak, karena Anda kaya, Anda ganteng. Tapi aku menolak. Kenapa? Karena engkau belum masuk Islam. Luar biasa. Maka kalau engkau bersahadat masuk Islam, itulah mahar saya. Napa wonten jamaah tiang estri sak mangke mahare sahadat mawon. Waduh Ustaz, kok murah banget nih. Zaman itu jamaah perbedaannya besar antara keimanan dengan kekufuran. Ini menunjukkan ternyata Ummu Sulaim tidak, mohon maaf, tidak begitu melihat dengan dunia, tetapi beliau menginginkan orang yang beriman. Qadarullah masa afa'al. Betul jamaah. Akhirnya Abu Tolha pun masuk Islam. Itulah yang menjadi siapa? Maharnya. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum pernah ada kisah yang luar biasa yang itu terus diabadikan, ya, kecuali Ummu Sulaim. Dia adalah orang yang mulia, sampai disebutkan oleh Sabit, fama sami'tu bi imra'atin qattu kanat akrama mahran min Ummu Sulaim ay al-Islam. Belum pernah saya mendengar seorang wanita yang ini wanita yang mulia dan maharnya pun mulia ketika ada laki-laki yang menikahinya, melainkan Ummu Sulaim. Dia diberikan mahar oleh suaminya hanya cukup dengan apa? Ucapan syahadat, yaitu Islam. Allahu Akbar. Makanya tidak heran kemudian ini menjadi wanita yang mulia. Bahkan nanti banyak dikisahkan Ummu Sulaim ini juga termasuk wanita yang suka membantu laki-laki ketika perang, ketika jihad.
Tapi bukan itu yang jadi pembahasan kita. Pembahasan kita yang kita jadikan hubungannya dengan ibu-ibu adalah kisah yang disebutkan oleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, Imam Ahmad, dan juga hadis Bukhari Muslim, yaitu kisahnya secara ringkas adalah ketika Abu Talha sudah menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini jamaah luar biasa, punya akhlak yang sangat mulia. Jadi waktu itu ringkasnya, Ummu Sulaim dan Abu Talha menikah, punya anak. Punya anak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah punya anak, ternyata anaknya sakit. Ini ringkas cerita, anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, maka Abu Talha ada keperluan untuk keluar rumah untuk mencari pekerjaan, artinya untuk berusaha, untuk bekerja, dan nanti untuk pembiayaan keluarga. Ketika kemudian beliau Abu Talha radhiyallahu anhu ini keluar rumah, anaknya ini semakin sakit. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin sakit, qadarullah, ternyata anaknya kemudian meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka ada dari keluarganya ini ingin mengabari Abu Talha. Kata Ummu Sulaim, jangan, nanti saja saya yang akan mengabari ketika dia pulang. Jadi ini luar biasa. Maka betul jemaah, tibalah waktu Abu Talha itu pulang dan anaknya sudah dikebumikan. Jadi Imam Nawawi menyebutkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika pulang maka Abu Talha bilang sama istrinya, wahai Ummu Sulaim, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Karena kebetulan tadi kan ketika ditinggal dalam keadaan apa? Sakit. Maka kata Ummu Sulaim dengan ketegaran jiwanya dan keimanan yang kuat, maka dia bilang, anak kita dalam keadaan yang lebih baik. Saya ulang, anak kita dalam keadaan yang lebih baik. Nah, maka di hadis itu diceritakan jemaah, seperti biasa, mohon maaf, ngapunten, laki-laki itu kalau lama nggak ketemu dengan istri, ada perasaan rindu mboten? Perasaan rindu itu ada. Maka waktu itu Ummu Sulaim pun mempersiapkan makanan yang paling enak. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Beliau ini, Ummu Sulaim ini, kata wong Jawa, maca, dandan, berhias, yang berhiasnya tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Jare wong Jawa dandane top lah wis. Paham napa nggih? Top niku. Dientek-entekno dandane. Menawi benges wis kewandel, Bu. Menawi pupuran sing beluk supaya napa? Nyenengno bojo. Ngapunten nggih. Jadi beliau berdandan dengan dandanan yang paling luar biasa. Makanya nanti dalam hubungan ini apa? Haknya laki-laki itu yang harus dipenuhi perempuan. Perempuan itu hendaknya apa? Anta tazayyana lahu wa anta tajammala lahu wa antakuna daiman fi ahsani suratin amamahu. Jadi tiang istri niku wajib berusaha dandan, maca, engkang pundi berusaha nyenengno bojo. Semaksimal mungkin ketika bojone teng sampinge dheke berusaha dandan sing paling top. Niki harus dilakukan oleh seorang wanita. Karena Nabi pernah mengatakan khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadarah. Saapi-apike wong wedok nggih menika tiyang wedok menawi ditingali sing jaler seneng, ngguyu, bahkan alhamdulillah bojoku ayu. Nah, gitu nggih. Pun sampai keliru teka jenge bowo duwandan.
kaji oleh undangan sampai 15 menit dandan tembe bojone dhewe. Makanya jenengan menawi ditumbasno wedak, ditumbasno sabun, sampai niati nyenengno bojo. Tek jenengan asal pahala. Pun balik teng Ummu Sulaim dulu nggih, nanti baru jenengan mangke. Jadi Ummu Sulaim dandan, maca sebisa mungkin untuk menyenangkan, mohon maaf, Abu Thalha. Betul loh jamaah. Jadi beliau nggak cerita dulu. Padahal luar biasa. Tiang istri sing pundi sing saged yogane pejah sik gelem nglayani suami. Ayo. Berat niku. Yogane pejah sik tetep maca untuk nyenengno sinten? Bojo. Paling nek kula piyambak jenengan wonten musibah bojo datang langsung curhat, "Aduh Bi. Aduh ya, anak dhewe wis mati." Gitu. No wangis paling curhat nggih. Loh, memang karena ibu-ibu niku perasaannya besar, makanya anak itu kan buah hati, rela anaknya makan, ibunya nggak makan kan gitu. Yang penting anakku seneng, anakku mangan gitu. Tapi ini yang istimewa dari Ummu Sulaim, dia sedih sebenarnya, cuma kesedihannya nggak dinampakkan langsung karena ingin melayani suami. Habis lama keluar rumah, jangan sampai keluar rumah itu disambut dengan sambutan yang nggak baik. Makanya saya pesan untuk ibu-ibu, mohon maaf nih, mumpung ingat pulang, kalau suami datang, jangan ditanya dari mana mas, dugi pun dia, jangan. Tapi sambutlah dengan mas, mau apa mas? Mas ingin apa mas? Ada yang bisa saya bantu mas? Yang hangat, yang dingin, yang panas? Iya. Jadi sambutlah suami itu dengan sambutan yang menyenangkan. Coba jenengan ibu-ibu nanti ke mall bu, ibu-ibu yang di belakang nanti ke mall, pasar yang modern bu, nanti kan, coba kalau anda masuk ke mall atau mungkin ke tempat-tempat toko yang itu loh bu, yang banyak macam-macamnya tuh, kan ada wanita-wanita cantik itu ya. Ketika anda masuk, apa yang diucapkan? Silakan, selamat belanja, ada yang bisa dibantu? Ya kan? Disambut, padahal bukan siapa-siapa. Hanya kita mau beli sesuatu, tapi sambutannya bagaimana? Mau dibantu? Mana yang perlu diperlukan? Luar biasa sambutannya. Terus macak semua mereka itu, ibu, mereka macak sedoyo. Makanya masya Allah, kadang laki-laki sih nggak punya iman seneng ke sana bu. Wedok ayu-ayu teknya omah, aduh. Nah, maka dari sini, mumpung laki-laki itu nggak sering ke sana, sama sing duandan du. Lah sampean supaya dandane ayu, jauh bedak nang ayahe. Ya tuh ana bedak lah. Sampean pengen aku ayu tapi gak ana bedake nggih. Ngapunten. Niki kula murid sing saya lho insyaallah nggih. Pun lanjut. Ummu Sulaim berusaha untuk dandan, maca, berhias untuk menyenangkan Abu Thalha. Maka subhanallah, malam itu jamaah terjadilah apa yang terjadi. Sebagaimana suami istri ibadah di tempat ya tidurnya. Maka ibadahlah mereka. Setelah selesai ibadah, Abu Thalha sudah, mohon maaf kalau bahasa kita, dalam keadaan bahagia, keadaan tenang, baru mulai Ummu Sulaim bercerita. Nah, ngapunten, ini ada ilmu juga. Ibu-ibu itu kalau ingin curhat sama ayahnya, jangan langsung pulang kerja curhat, jangan. Sampai buatkan teh dulu, bikin masak yang enak dulu. Pokoknya disenengno dulu lah. Biar hatinya apa? Terhibur. Baru kalau sudah rodok senang wis guyang-guyu mesem-mesem nih, baru sampean ceritani. Ya, mangko anak ngene ya. Ya, mangko bapak ngene ya. Semonggo sampean cerita. Yang penting keadaan suami sudah apa? Seneng dulu. Jangan sampai suami pulang kerja pegel-pegel, nyampe rumah dicurhati istri sih nggak nyeneng no. Waduh, tambah apa jamaah? Tambah kesel, pikirannya tersiksa, badannya juga tersiksa. Ngoten jamaah, ngapunten pun, kita lanjut. Akhirnya Ummu Sulaim pun cerita, kalau bahasa kula gampang ngeten. Ya, menawi wonten tiyang sing nitipno barang teng kula lan teng jenengan. Terus barang wau ditedih teng tiyange. Kinten-kinten jenengan ridho napa mboten?
Kata Abu Thalha, ya kita pasti akan ridho, barangnya dia kok. Kalau memang kita dititipi, ya sudah kita kasih. Maka baru mulai, ya anak kita ternyata diambil oleh Allah. Jadi bahasanya diatur, Bu. Makanya wanita itu meskipun ngapunten nggih, sing katanya banyak ngomongnya nggih, ngapunten nggih. Tapi saged ngatur kata-kata yang baik supados suami napa mboten ngamuk. Jangan terlalu jujur banget ya, nggih. Jadi berusaha menyenangkan suami. Makanya ngapunten, Nabi itu jamaah orang yang sangat perasa dengan para istrinya. Sangat perasa. Sampai mengetahui kapan istrinya itu marah, kapan istrinya itu ridho. Ya. Sampai dikatakan oleh Aisyah, Nabi itu pernah bertanya sama saya dan mengatakan, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu ridho kepadaku dan aku tahu kapan engkau marah sama aku. Tuh, kok bisa ya Rasulullah? Iya. Kalau engkau marah, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Tidak dengan namanya Robnya Ibrahim. Tapi kalau engkau ridho, engkau Aisyah mengatakan la wa rabbi Muhammad. Jadi sampai seperti itu, Nabi itu mengetahui perasaan istri, sehingga kapan istri itu marah tahu. Apalagi mohon maaf dikisahkan, ini luar biasa Nabi itu. Sofiyah itu pernah menangis jemaah, pernah menangis dan pernah sedih. Kenapa? Karena suatu hari Hafsah binti Umar itu, kalau bahasa kita guyonan, ngenyek ini, oh Sofiyah kamu itu anaknya orang Yahudi. Maka Nabi SAW itu menghibur siapa? Sofiyah tadi dengan hiburan yang menyenangkan istrinya. Apa itu? Wahai Sofiyah, jangan bersedih. Sofiyah, kamu jangan bersedih. Kamu itu ya punya ayah Nabi, punya paman Nabi, dan kamu di bawah naungan Nabi. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa maksudnya? Adalah Harun alaihissalam, Harun bin Imran dan Musa bin Imran, dan di bawah naungan Nabi. Kamu ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudku loh adalah bagaimana Nabi SAW itu ngerti perasaan istri, sehingga ketika dia sedih dihibur. Bahkan dalam sebuah riwayat, Sofiyah itu pernah menangis, Bu, dan Nabi yang mengusap air matanya. Allahu Akbar. Karena begitu sayang Nabi kepada istri-istrinya. Nah di sini Ummu Sulaim juga wanita yang sangat sayang sama Abu Thalha. Maka sebelum memberitahukan kematian anaknya, dihibur dulu suaminya, disenangkan dulu, diberikan haknya untuk mendapatkan jatah ibadah di atas tempat tidur, diberikan. Maka selesai dikatakan, wahai suamiku, anak kita diambil oleh Allah. Maka kata Abu Thalha, bahasa kula nggih, loh kok baru sekarang diceritakan, kok nggak mangko-mangko ae nggih. Nah, maka dalam hal ini kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya kemudian Ummu Sulaim datang menemui Nabi dan menceritakan itu, dan oleh Nabi SAW didoakan keberkahan. Dan memang betul akhirnya Ummu Sulaim itu dengan Abu Thalha gara-gara malam itu beribadah hamil, dan ketika hamil lahir dinamakan Abdullah, dan di antara keturunan Abdullah sekitar 9 orang itu hafid Quran semua. Keberkahan doa Nabi SAW. Jadi keberkahan doa Nabi SAW. Baik. Yang menjadi pembahasan saya adalah 2 poin saja dari ceritanya Ummu Sulaim di sini. Apa itu? Pertama, Ummu Sulaim adalah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Kesabaran dia karena dipupuk dengan keimanan. Ketika anaknya meninggal, dia ridho dengan ketentuan Allah. Dia ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Karena dia pernah mendengar, dan mungkin kita juga pernah mendengar. Lihat, Nabi pernah mengatakan, idza mata waladul abdi
ketika anak hamba meninggal dunia, qala Allah Ta'ala li malaikatih, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, apakah engkau mencabut atau mengambil nyawa anak hambaku? Fayaqulun, maka malaikat berkata, na'am. Fayaqul, qabattum thamarata fuadi, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, apakah engkau mencabut buah hatinya hambaku? Malaikat berkata, na'am. Fayaqul, maka Allah berkata, madza qala abdi, apa yang dikatakan seorang hamba ketika anaknya meninggal? Fayaqulun, mereka mengatakan, hamidaka wastarja'a, mereka hamba itu yang anaknya meninggal, dia tetap memuji engkau dan dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat kata Allah, fayaqulullahu ta'ala, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, wahai malaikat, bangunkan sebuah rumah di surga untuk orang-orang yang ketika anaknya meninggal dia melakukan sifat yang tadi, dia ridho, dia sabar, dan dia mengucapkan istirja. Bangunkan sebuah rumah di surga untuknya dan namakan Baitul Hamdi. Karena mungkin inilah kemudian Ummu Sulaim tetap dia tidak menampakkan apa? Kesedihan di hadapan suami, karena tetap ingin menggembirakan suaminya. Dia ini orang yang sabar. Makanya kita kan tahu bahwasanya di antara sabar itu kan ada 3. Sabar ketika berbuat kebaikan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menerima takdir yang tidak baik. Kan gitu. Di sini Ummu Sulaim sabar. Tapi yang kedua, ini yang akan saya tekankan. Apa? Yang kedua, ternyata di antara sifat Ummu Sulaim yang tadi kita maksud, tetap memberikan haknya suami. Suami itu mohon maaf jamaah, perlu diberikan haknya. Di antara haknya adalah mohon maaf melayaninya di atas tempat tidur. Ngapunten. Dan tadi kesedihan Ummu Sulaim tidak menghalangi dia melayani suami. Makanya jenengan seandainya sesibuk apapun, kalau suami ingin minta ke tempat tidur, jangan ditolak. Cek masak. Wah, jangan. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan jamaah, mohon maaf lagi, karena besarnya ya hak laki-laki agar senantiasa perempuan itu melayaninya. Apa? Kata Nabi SAW disebutkan ya, ketika ada seorang laki-laki meminta istrinya untuk melayaninya di atas tempat tidur, maka si istri wajib melayani, meskipun seandainya ketika istri berada di dapur. Iya. Kalau ndak jamaah, hati-hati. Nabi SAW pernah menyebutkan, ya. Tadi saya sebutkan, idzar rajulu ta'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat ala tanur. Kalau ada laki-laki yang memanggil istrinya untuk hajatnya, maka wajib bagi perempuan untuk datang menjawab panggilan suami, meskipun seandainya istrinya itu di dapur. Apalagi hanya nyekel HP. Hey, sayangku, sini. Nggih, Bi. Nggih ya, itu wajib. Kalau Anda jangan, Bi. Tidak, hati-hati. Maka Anda berbahaya. Seandainya Anda diajak menuju tempat tidur, Anda nolak, maka yang di langit akan melaknat Anda, para malaikat akan melaknat Anda, dan Anda akan dapat murka sampai pagi kalau seandainya itu dilakukan malam hari. Nabi mengatakan, idza da'ar rajulu imra'atahu, jika laki-laki memanggil istrinya ila firashihi, menuju tempat tidurnya, fa'abat, ternyata istrinya nolak, fabata ghadban, suaminya ngambek, ngamuk, bojoku rek. Ketika suami seperti itu, alaiha la'anathal malaikah, bagi perempuan tadi dapat laknat malaikat,
hatta tusbih, sampai datang waktu subuh, sampai pagi. Subhanallah. Maka inilah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dia sedih betul, tapi tetap melayani suami ketika suami menginginkan dia di tempat tidurnya. Dan ini hak suami yang harus dipahami oleh para wanita. Maka kalaupun Anda ketika ada uzur, wahai para ibu-ibu, bilanglah sama suami dengan ucapan yang lemah lembut. Jangan sampai Anda menolak ajakan suami padahal nggak ada uzur. Kalaupun ada uzur, bilang dengan lemah lembut. Jangan mengangkat suara Anda melebihi suara suami. Suatu kisah yang menarik datang dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu minta izin ke rumah Rasulullah SAW. Kebetulan Nabi SAW jatahnya di rumah Aisyah. Minta izin, maka diizini oleh Nabi, dan yang menjawab dengan suara keras Aisyah. Kata Abu Bakar, bahasa kita, wahai anaknya Ummu Ruman, jangan kamu mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah SAW. Yang waktu itu Rasul ada di situ. Artinya Abu Bakar nggak suka ketika anaknya mengangkat suara dengan suara yang keras, padahal ada Rasulullah SAW. Maka Bu, kalau jenengan pas muangkel yok nopo pun sampai ngomongi luwe get teko bojone. Ngapunten wong nggih. Karena kadang namanya perempuan jare wong Jawa, waduh, nek gak direm napa? Ngapunten nggih. Mulut itu napa? Mengo terus gitu loh, paham nggih? Ngapunten. Banyak bicara. Kalau nggak direm, aduh, berbahaya. Kadang sampai bojone pun diceladu nggih. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati, Bu. Hati-hati. Makanya Anda harus mengetahui ini. Jadi ini diantara hak suami yang harus Anda penuhi. Maka kalau memang Anda ketika haid, ketika nifas, bilanglah dengan perkataan yang lemah lembut. Mohon maaf Mas, mohon maaf sayangku. Iya. Jadi ucapkan kata-kata yang lemah lembut. Bahkan kalau Anda berkata sama suami, panggil suami itu dengan nama yang disukainya. Nabi SAW itu, Bu, di antara kebiasaan beliau suka memanggil nama istrinya dengan panggilan yang menyenangkan. Dalam satu riwayat memanggil Aisyah dengan kata-kata, ya Aish, hadza Jibril yukri'uki salam. Wahai Aish, ini ada malaikat Jibril ini kirim salam kepadamu. Jadi dipanggil dengan nama Aish. Dalam satu riwayat, ya Humaira, wahai Humaira, apakah engkau ingin melihat orang-orang Habasha yang di masjid? Maka kata Aisyah, iya ya Rasul. Maka waktu itu Aisyah datang, dan mohon maaf ini manjanya Aisyah dan mesranya Nabi. Aisyah kemudian datang melihat orang-orang Habasha di masjid berada di namanya. Nah, kepala Aisyah ditaruh di pundak Nabi SAW sambil melihat orang-orang Habasha bermain pedang. Jadi menunjukkan apa? Kemesraan. Dalam satu riwayat, ya, apa? Nabi memanggil Aisyah dengan Ummu Abdillah, nama kunyah, karena nama yang menyenangkan. Maka sebaliknya jamaah, kalau ibu-ibu ingin memanggil suami, jangan terlalu jujur. Ya, namanya mungkin Muhammad ya, tapi karena suaminya agak hitam, rodok pesek, endek, dipanggilnya apa? Ngapunten, bon ambon, jangan gue. Jadi panggillah suami dengan panggilan yang menyenangkan. Dan sebaliknya wahai para suami, panggillah istri-istri Anda dengan nama yang menyenangkan dia. Subhanallah, panggilan itu juga berpengaruh. Sampai suatu hari Nabi begitu dekatnya dengan pasangannya, Nabi itu rela jongkok agar Maimunah bisa naik keledai. Jadi Nabi jongkok, kakinya Nabi, pahanya Nabi dibuat pijakan untuk naik keledai isi istrinya. Nabi nggak malu. Tapi kadang ada suami yang malu memakaikan helm istrinya. Makanya kalau bapak-bapak punya mobil, bukakan pintu untuk istri. Bukakan pintu untuk istri. Dek,
mlebu dhewe deh. Aduh ya Allah. Wong lanang iki rek. Jadi laki-laki harus juga berlemah lembut, harus perhatian, harus sayang. Istri sebaliknya, lebih berlemah lembut, lebih sayang, lebih memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Coba kalau Anda dimuliakan oleh pasangan Anda, luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sekali lagi jamaah, laki-laki yang figur yang mulia, dan para istri-istrinya figur istri-istri yang mulia. Taib. Jadi wahai para istri, dalam satu sisi kalau suami memang meminta Anda untuk melayani di tempat tidur, silahkan layani. Jangan sampai bikin marah suami. Jangan sampai kata orang Jawa, suami gondok. Kalau suami gondok, suami marah, maka Anda dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang saya ingatkan, di antara hak suami yang harus ditunaikan istri, Allah tasuma nafilatan wa huwa sahidun illa biidni. Jangan istri itu puasa sunnah kalau suaminya di sampingnya. Istrinya karena pondokan jemaah, Senin Kemis full jemaah, masya Allah. Ada yang mungkin dawutan, ya paham dawutan, sehari puasa sehari enggak. Tapi suatu saat pas suaminya libur, hari Senin tanggal merah, libur jemaah. Istrinya karena biasanya puasa Senin Kemis, si puasa hari Senin Kemis. Ini enggak boleh. Dia ketika ingin puasa sunnah wajib izin sama siapa? Suami, apalagi suaminya di sampingnya. Coba bayangkan ketika dia puasa Senin, yang itu hukumnya sunnah, ternyata suaminya ingin dilayani di tempat tidur. Mas, mohon maaf mas, saya puasa gitu. Ingat, melayani suami wajib apa sunnah bu? Bu, melayani suami wajib apa sunnah? Wajib. Puasa sunnah Senin, sunnah apa wajib? Sunnah. Berarti yang mana yang didahulukan? Melayani suami, karena wajib. Makanya bagi wanita tidak halal puasa sunnah kalau suaminya di sampingnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari, kata Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi perempuan antasuma dia berpuasa wa zawjuha syahidun illa biidni, sedangkan suaminya di sampingnya, indaha, kecuali kalau diizinkan. Makanya kalau jenengan ingin puasa sunnah, izin dulu sama suami. Beakan suaminya sewaktu-waktu ingin Anda, apalagi suami di rumah terus ya. Maka izin dulu. Kenapa? Karena itu begitu besar ya haknya suami untuk senantiasa bersama Anda. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya saya ingatkan untuk ibu-ibu. Ini penting. Mau ibu-ibu niki. Apa itu? Allah takhruja min baitihi illa biidni wa la tudkhila fi baitihi ahadan illa biidni. Boten angsal tiang estri menika keluar rumah kecuali diizinkan suami. Lan boten angsal tiang estri ngelbetaken sinten mawon kecuali yang diizinkan oleh suami. Saya ulang, di antara hak yang harus ditunaikan istri, artinya dia wajib melakukan ini apa? Nggak boleh keluar rumah bu, kecuali izin suami, dan nggak boleh memasukkan tamu siapapun tamunya kecuali diizinkan oleh suami. Makanya kalau jenengan punya suami yang soleh, enak insya Allah. Mi bu, wes sampean tik metu gak apa-apa loh. Yang penting anak pelune. Wah enak nih. Ini kan berarti umum kan, nggak terikat. Tapi kalau suami mau kerja bilang begini, bu, pokoknya sampean kudu ono ama bu. Ojo metu bu, kecuali aku mulai. Selama itu anda nggak boleh keluar rumah. Termasuk bu, sopo ae dayo, ojo dilebokno. Kalau suami bilang seperti itu, kita nggak boleh memasukkan siapapun ke rumah kita. Tapi kalau suami yang baik tidak terlalu seperti itu. Apa? Kalau memang ada tamu saudara kita, nggak apa-apa lah diizinkan. Tapi hukum asal bu,
Mboten angsal tiyang estri medal dugi griyane kecuali izin suami. Lan mboten angsal tiyang estri menika ngelbetaken daya kecuali diizinkan oleh suami. Ini perlu diingat karena kadang banyak yang melanggar. Nabi mengatakan begini, fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuwati'na furusakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Di antara haknya laki-laki yang harus ditunaikan oleh para wanita, jangan sampai, mohon maaf, wanita itu memasukkan orang ke rumahnya, apalagi mohon maaf yang tidak disukainya. Dan tidak boleh tentu dia memasukkan ke tempat tidurnya ya orang lain. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapunten saestu niki mboten kula medeni jenengan loh, tapi inilah Islam. Karena Anda itu dihormati dalam Islam. Kalau Anda keluar rumah tanpa suami, tanpa mahram, itu berbahaya, pakai tasdid. Paham Bu? Berbahaya pakai tasdid. Bukan bahaya nggih, bahaya. Kenapa? Kalau istri itu, perempuan itu kan orang yang lemah. Kalau ada apa-apa di luar sana, banyak laki-laki yang, mohon maaf, kata orang sekarang hidung belang, padahal hidungnya gak belang. Itu kan suka dengan wanita-wanita cantik. Hatta wanita yang pakai jilbab pun disukai oleh wanita yang laki-laki yang jelek. Untuk menjaga agar wanita ini selamat dari gangguan mereka, makanya kalau wanita itu keluar rumah, izin dan nanti ditemani oleh mahram. Apalagi kalau seandainya jarak safar bepergian sekitar 80 kilo, nggak boleh wanita pergi sendiri, itu ditemani mahram agar dia selamat dalam perjalanan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan menawi kajenge medal izin. Tapi kalau memang suami mengatakan ya nggak apa-apa Dik, silakan keluar kalau ada perlu, alhamdulillah, sehingga Anda nggak perlu banyak izin. Ya, tapi kalau Anda dilarang keluar, maka nggak boleh keluar. Karena Anda wajib taat sama siapa? Sama suami. Makanya di antara para ulama mengatakan bahwasanya wanita itu wajib taat dalam semua perkara yang diperintah oleh suami, selama itu nggak maksiat. Jadi suami ketika merintah apapun, Bu, wajib sampean taat, itu wajib. Kecuali kalau itu perintah maksiat, maka Anda nggak wajib taat. Dan selama Anda mampu, dan itu syarat Anda menjadi penduduk surga. Jadi kalau Anda senantiasa taat sama suami, maka Anda dapat kunci surga. Kata Nabi SAW, idza sholatil mar'a khamsaha, ketika wanita sholat yang 5 waktu, wa shomat sahroha, dia berpuasa di bulan yang Allah suruh dia puasa, yaitu Ramadan, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, dan dia taat sama istrinya, kilalaha, taat sama suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita tadi, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, monggo wahai wanita yang tadi, silakan masuk surga Anda dari pintu yang mana saja. Makanya suatu hari Nabi SAW didatangi perempuan, dia curhat tentang masalah tertentu, maka Nabi kemudian berkata, aina kunti ya fi zaujati, bagaimana kamu dengan suamimu? Artinya bagaimana kamu bermuamalah dengan suamimu? Fa innahu jannatuki wa naruki, suamimu itu ibarat surgamu dan nerakamu. Kalau dulu wanita sebelum menikah jamaah, surga dan neraka itu ibarat apa? Di bapak ibunya. Jadi kalau wanita belum menikah, surganya itu ibarat di mana? Bapak dan ibunya. Tapi kalau wanita sudah menikah, maka ibarat surganya itu di suaminya. Kalau Anda senantiasa taat sama suami, surga untuk Anda. Tapi kalau nggak taat, hati-hati, Anda akan diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan ini berulang-ulang untuk para ibu-ibu, biar ibu-ibu senantiasa taat sama Allah, taat sama Rasul, juga taat sama siapa? Suami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang perlu saya ingatkan untuk ibu-ibu adalah berusahalah Anda, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta sama suami mengajari Anda agama. Jadi Anda itu berhak nuntut sama suami agar suami Anda ngajari agama.
Karena laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang tidak hanya memberi makan, minum, tidak. Tapi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang menyelamatkan istrinya dari nerakanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Iya. Makanya wajib sampai minta sama ayahnya, ya ajari aku sholat ya. Ya ajari aku wudu ya. Sampai nuntut itu, Bu. Kalau ayahnya nggak mampu, maka ayahnya mungkin akhirnya ngejak ngaji, nggih. Maka alhamdulillah seandainya bapak-bapak tidak bisa ngajari istri-istrinya untuk berbuat baik, untuk hal-hal yang memang diajarkan oleh agama, nggak bisa, ajaklah ngaji. Jangan dilarang istri ngaji. Sudah nggak murui ngaji, nggak murui bab sholat, nggak murui bab haid, nifas, talak, wudu, istri mau ngaji nggak boleh. Maka Anda laki-laki yang buruk, Anda laki-laki yang jelek. Karena laki-laki yang baik itu ingin menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Kalau hanya untuk memberi makan minum gampang, jamaah, yang penting kerja oleh duit beres. Tapi mengarahkan kepada amal soleh, kebaikan yang menyelamatkan dari neraka, ini berat. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena laki-laki adalah pemimpin. Makanya bapak-bapak, mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang ngaji, izinkan. Kecuali kalau Anda memang sudah ngajari ngaji. Tapi itu pun mereka ingin punya komunitas, ingin punya teman yang bisa saling berbagi, saling bertemu, dan berusaha untuk menyambung kekerabatan dengan muslimah yang lain. Subhanallah, banyak manfaat itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang, termasuk ibu-ibu yang senantiasa berusaha terus mencari ridho Allah, mencari ridho suami juga. Karena apalah artinya kalau seandainya kita sama Allah baik, tapi kalau sama suami nggak baik. Hati-hati. Kita berusaha ingin menjadi istri yang tidak hanya baik di hadapan Allah, tapi juga baik di hadapan suami. Sebaliknya, wahai para suami, jangan Anda mengaku baik meskipun Anda suka sholat tahajud. Jangan Anda mengaku baik meskipun tiap hari baca Quran. Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai sahabatku, sebaik-baik kalian wahai sahabatku adalah orang yang paling baik kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku orang yang paling baik kepada istriku. Maka di antara ukuran kebaikan seseorang bagaimana dia bermuamalah dengan istrinya. Maka mudah-mudahan saya jenengan termasuk laki-laki, suami-suami yang baik kepada pasangan kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang di belakang sana ibu-ibu bisa mencontoh kesabaran Ummu Sulaim, bisa juga meneladani perbuatan Ummu Sulaim ketika suaminya habis bepergian, berusaha Anda untuk melayani. Makanya kata ulama, mohon maaf, di antara ibadah di tempat tidur yang baik itu apabila ketika suami lama berpisah dengan istri, ada rasa apa? Rindu, kangen, kan gitu. Artinya itu waktu-waktu yang baik untuk melakukan ibadah. Apalagi kalau seandainya itu malam pertama, paham maksudnya? Malam pertama bagi wanita dan laki-laki yang baru menikah. Tapi juga itu ada ilmunya, karena malam pertama itu nggak langsung to the point. Ada sholat sunnahnya, ada doanya, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita sampaikan di kesempatan sore ini bermanfaat untuk kami dan bermanfaat untuk ibu-ibu. Dan monggo menawi ibu-ibu ada unek-unek, subhat, pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Untuk bapak-bapak tidak usah, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Boleh langsung, boleh pakai tulisan kalau memang ada yang menulis. Ada mic-nya, betul-betul. Atau mungkin langsung nanti ditransfer. Silakan engkang tanggelet menawi wonten, ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu ada kondisi-kondisi tertentu dan statusnya juga tertentu. Ada wanita yang masih gadis, ya. Ada wanita yang sudah bersuami dan ada wanita yang janda. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada wanita itu ingin keluar rumah apabila dia tidak mempunyai suami, maka izinnya adalah kepada walinya. Walinya itu siapa walinya? Ya bapaknya. Ustadz, sama dewe Ustadz. Gimana sama dewe? Ya, gimana jamaah? Kan biasanya janda itu kan dibuatkan rumah oleh suami. Terus ternyata suaminya meninggal. Meninggal nggih? Bisa jadi meninggal, bisa jadi cerai. Ngapunten nggih? Ngapunten. Maka bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab. Maka kalau dia rumah sendiri, maka memang sebaiknya dia itu bersama mahram. Jangan sampai rumah sendiri. Karena wanita kalau dalam keadaan sendiri itu banyak mudorotnya. Artinya apa? Laki-laki yang hidung belang kan cari kesempatan. Oh, janda rek, si muda balik enak wis, ayo ditatangi kan gitu. Tapi kalau ada mahramnya, dia akan mikir-mikir. Makanya kalau janda-janda yang mohon maaf yang muda, makanya harus berhati-hati. Seandainya pun keluar, maka wallahu a'lam bishawab, ya dia berusaha, ya kalau memang orang tuanya jauh, mungkin karena mungkin beda kota, mungkin ngapunten beda kota, maka keluarlah ketika Anda ada hajat. Ketika ada hajat yang memang menuntut untuk keluar, maka keluarlah ketika ada hajat. Tapi tidak bermudah-mudah untuk keluar. Kenapa? Karena fitnah di luar itu besar. Nah, makanya mohon maaf, kita pun sebagai laki-laki atau mungkin orang tuanya atau mungkin saudara laki-lakinya harus juga membantu. Ketika punya keluarga yang janda yang memang layak untuk menikah, cepatlah dicarikan apa? Pasangan, agar ada yang menaunginya, termasuk ada yang menafkainya. Makanya ibu-ibu saya ingatkan juga. Jadi janda itu sebenarnya kan ketika dia nggak punya suami, maka beban hidupnya itu sebenarnya masih tanggungan siapa? Orang tuanya kalau mampu, kalau nggak mampu saudara laki-lakinya. Karena dia nggak mungkin menafkahi anaknya kalau nggak punya pekerjaan. Cuma kalau punya anak bu, maka anaknya tetap dinafkahi oleh suaminya, meskipun seandainya suaminya itu nggak ada di sampingnya, sampai anaknya balik. Dan si wanita itu nggak wajib menafkahi dirinya sendiri, karena tanggungan wanita itu laki-laki. Makanya kalau ada janda yang tidak bekerja, jare wong Jawa sing ngingoni nggih bapaknya, atau kalau bapaknya masih miskin saudara laki-lakinya. Karena perempuan itu nggak wajib menafkahi dirinya sendiri. Inilah Islam menjaga. Jadi menawi wonten dulur lanang, dia wajib menafkahi adiknya yang janda atau yuknya yang janda. Iya. Ini kewajiban saudara laki-laki. Ketika memang orang tuanya sudah sepuh, nggak ada pemasukan, nggak ada uang untuk menafkahinya. Tapi ketika ya dia menikah, maka sudah selesai. Nafkahnya ditanggung oleh siapa? Oleh suaminya. Seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Seperti itu jawaban kita, Bu. Mudah-mudahan ya yang bertanya bisa memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, bapak boleh. Nggih. Kalau istri diizinkan keluar, tapi tujuan keluar itu terus disalahgunakan, tujuannya ngaji. Iya. Setelah ngaji itu kuburan. Iya. Itu termasuk apakah masuk dalam perizinan yang pertama tadi, atau itu sudah masuk nggak taat pada? Baik. Jazakallah khair. Pertanyaan bagus. Untuk ibu-ibu, misalkan ada ibu-ibu, ya, aku mau ngaji ya. Oh nggih, monggo. Alhamdulillah ternyata ibu-ibunya ngaji juga. Tapi ternyata habis ngaji keluyuran, Bu. Nang Taman Dayu ya. Terus nang kemana lah. Maka bagaimana ini? Maka dalam hal ini hukum asal Anda ketika sudah izin ngaji, alhamdulillah.
maka itu adalah akad kita dengan suami kita, izinnya ngaji. Maka nanti ketika ada tambahan, ingin ziarah ke rumah teman, ingin ke Taman Dayu bersama teman, itu hendaknya Anda izin lagi. Kenapa? Karena suami pun akan merasa gelisah, merasa karena dia perhatian dengan istrinya, ngaji kok gak mulai-mulai, nanti ngaji nih, kan gitu. Jadi layak bagi wanita kalau sudah dapat izin suami, jangan sampai izin ini disalahgunakan. Alhamdulillah aku diizini ngaji lah, alhamdulillah. Tapi setelah ngaji jadi ngasih ngeloyong mana? Lah ketika Anda selesai ngaji terus ingin pindah tempat, ada acara baru, sepatutnya Anda izin lagi. Kecuali kalau Anda dari awal begini, ya nanti saya ngaji terus ziarah ke rumah teman-teman begini ya, jadi nggak apa-apa nggak apa-apa, monggo. Tapi menawi mboten, maka akad Anda dengan suami kan hanya ngaji, ya sudah, mari ngaji ya boleh pulang. Cuma kalau Anda memang darurat ingin mengunjungi teman yang sakit, maka izinlah. Jadi sebelum berangkat itu izin lagi, ya ternyata ada teman yang ngaji sakit ya, kita angkat jenguk ya, boleh nggak saya jenguk? Kalau suami bilang boleh, silakan berangkat. Tapi kalau suami bilang jangan dek, maka Anda jangan berangkat. Kenapa? Karena Anda lebih berhak mendahulukan siapa? Suami. Beakan dan nanti ketika pulang diantar suami, kan gitu. Jadi jangan sampai izinnya suami disalahgunakan. Maka kalau Anda ingin tujuan yang lain, maka berusaha untuk mengabarinya. Sebaliknya, para bapak ngapunten, kalau Anda keluar rumah, izin keluar rumah, maka tetap Anda untuk memberitahu, bukan izin, memberitahu istri. Dan kebiasaan Nabi itu luar biasa. Nabi SAW itu jamaah, mohon maaf, kebiasaan beliau itu kalau pagi hari habis sholat subuh, itikaf di masjid sampai matahari terbit. Dan para sahabat juga seperti itu. Ketika selesai itikaf, Nabi itu mengunjungi istrinya satu persatu. Kita tahu, mohon maaf, istri Nabi itu ada 11. Ketika Nabi hidup, yang meninggal itu 2, yaitu siapa? Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Maka Nabi itu habis sholat subuh, 9 istrinya dikunjungi pagi hari itu, karena perhatiannya. Ketika mengunjungi, mengucapkan salam dan mendoakan istri. Assalamualaikum, terus didoakan. Satu persatu dikunjungi, karena perhatiannya dengan istrinya. Tapi kalau jenengan napa jamaah? Habis sholat subuh ngapain? Assalamualaikum, Mi. Nah, terus, wes masak ya. Pun doa untuk istri. Nggak ada nih doanya ya. Nabi mendoakan tiap pagi. Ustadz kan sudah pas tahajud. Oh enggak, pas ketemu didoakan. Jadi assalamualaikum didoakan, barakallahu fiik. Terus didoakan apalah yang kita bisa. Jadi nggak menunggu kita berdoa di tempat-tempat yang lain, tapi pas ketemu pagi hari, mengawali pagi dengan mendoakan istri. Allahu Akbar. Nabi kula jenengan ya sudah, jangan diungkapkan nggih. Tahulah yang dimaksud nggih. Disinilah kedekatan Nabi dengan pasangannya. Sebaliknya Bu, Anda pun seperti itulah. Boleh kita ketika bertemu dengan suami habis sholat subuh, apa jawab salamnya, terus doakan pasangannya. Mudah-mudahan sampai diberkahi ya, barakallahu fiik. Boleh. Makanya kula jenengan ini tidak terbiasa mendoakan ketika bertemu, tidak biasa. Wong salam aja seolah-olah wis top markotop ya. Padahal itu hanya salam. Memang isinya doa, tapi perlu doa yang lain. Iya. Makanya lihat orang-orang Arab yang punya ilmu itu. Ketika bertemu nggak hanya salam, assalamualaikum, tidak, ada doa, hayakallah, barakallahu fiik. Terus ada doa-doa yang dilantunkan. Dan ini kebiasaan yang baik. Yang perlu kita contoh. Karena apa? Doa. Tidak kesana kemari. Assalamualaikum, salam. Ya apa kabar? Anak piro? Monggo, tapi nanti setelah doa kalau bisa, oke. Wallahu alam bisawab. Nggih. Termasuk sore. Nah, kalau sore hari juga seperti itu, Pak. Tapi Nabi kalau sore itu di samping mengunjungi, ngobrol. Dan Nabi mendengar curhatan istrinya. Sampai suatu saat Aisyah ini cerita tentang 11 wanita waktu itu. Ya, kalau bahasa kita, ya, wanita ini suaminya begini, wanita begini. Cerita. Dan Nabi mendengar ceritanya. Jangan sampai, Pak, kalau istri itu pas cerita, sampai potong, jangan.
istri itu ingin curhat, ingin apa yang dia alami diberikan sama kita. Kan kita enggak kadang kalau kita bicara sama teman-teman sampai 1 jam kuat nih. Kalau istri ngobrol, waduh sih suwen wis. Jangan. Jadi Nabi itu perhatian dengan Aisyah sampai cerita panjang didengarkan. Nah, oke. Kalau sudah selesai baru Nabi jawab. Ini kebiasaan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita kadang mengaca, ya Allah, awak dewe niki ngene ya. Ternyata masih jauh. Maka kita berusaha memperbaiki diri. Yang laki-laki ingin mencontoh akhlaknya Nabi, yang perempuan pun juga seperti itu, berusaha nanti untuk menyenangkan pasangannya dengan berusaha mencontoh akhlak-akhlak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena saya ditanya menciumnya. Iya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, ketika mau pergi ke masjid mencium istrinya. Maka ada sahabat yang bertanya, "Siapa itu? Apakah Anda wahai Aisyah?" Maka Aisyah tersenyum, "Iya, saya." Jadi Nabi itu ketika mencium istrinya, mohon maaf Bu, tidak hanya ketika malam hari Bu, ketika mau sholat mencium istrinya. Gimana dengan bapaknya Rarek? Kapan nyiumnya? Ayo. Ngapunten saestu. Jadi kemesraan Nabi itu luar biasa. Sampai Nabi itu pernah, jamaah, Aisyah haid. Nabi itu minta di pangkuan Aisyah sambil baca Quran. Makanya ketika istri haid pun kita boleh bersamanya. Yang penting nggak boleh jima. Kata Nabi, isna'u kulla say'in illan nikah. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu sedang haid kecuali nikah, kecuali jima. Makanya kata Maimunah, saya itu pernah haid dan tidur satu selimut bersama Nabi. Beda dengan orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu kalau istrinya haid, nggak makan bareng, nggak tidur bareng, diusir. Maka Nabi menolak. Nabi nggak ingin seperti Yahudi. Istrinya haid, yang mohon maaf, kadang kan ngamuan gitu. Halo, psikologisnya terganggu orang haid itu. Kadang ngamuan, kadang tersinggungan gitu loh. Maka jangan disikapi dengan yang jelek. Tetap romantis, Bu. Pak, tetap romantis. Boleh tidur bareng, boleh. Yang penting nggak melakukan hubungan suami istri gitu loh. Jangan sampai seperti orang Yahudi, diusir. Makanya ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita ketika haid, bukan diusir untuk nggak tidur bareng, tapi itijal di sini apa? Nggak boleh hubungan suami istri saja. Yang lainnya terserah. Mencium boleh, ngerayu boleh, memegang boleh, terserah jenengan bahasanya. Yang penting nggak boleh nikah. Apa nikah itu? Hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Demikian. Jadi ibu-ibu kalau haid tetap layani suami lah, tetap romantis. Ya, yang penting nggak boleh itu, nggak boleh itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Oke, monggo terakhir nih. Tadi disebutkan bahwa Nabi setiap mau sholat mencium istri. Iya. Nah, itu seperti kita perlu cuci lagi apa enggak? Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau sholat mencium istrinya. Dalam hadis tadi disebutkan walam yatawaddu. Kemudian Nabi tidak berwudu. Cuma di dalam masalah seperti ini memang ada khilaf di antara ulama. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan lamastumun nisa itu diartikan dengan memegang. Jadi kalau ada orang yang punya wudu terus memegang istrinya berarti batal wudunya, maka wajib wudu lagi. Tapi pendapat yang lain termasuk pendapat Hanabila dengan hadis tadi diantaranya, maka orang yang wudu mencium istrinya terus sholat tidak masalah, tidak batalkan wudu, tidak. Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis Bukhari Muslim disebutkan Nabi itu pernah sholat tahajud, Aisyah tidur di depannya karena sempitnya kamar Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau sujud, Nabi memindah kakinya Aisyah agar Nabi bisa sujud. Seandainya memegang wanita itu batal, maka Nabi nggak meneruskan sholat tahajud, tapi Nabi meneruskan. Maka di sini memang ada khilaf tentang bagaimana memegang wanita itu, apakah membatalkan wudu apa tidak, ada khilaf. Tapi praktek Nabi tadi yang dikuatkan oleh ulama Hanabila, maka tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau Anda ingin wudu lagi karena ingin seger, monggo silakan. Okay. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan karena mungkin sudah mau maghrib,
Mohon maaf ibu-ibu sekali lagi atas keterlambatan saya. Tadi saya kira jam 4 baru mulai, nggih. Ngapunten. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kami dan untuk jenengan. Ngapunten sangat menawi wonten ingkang tersinggung dugi kata-kata kula, nggih ngapunten. Apabila ada kebenaran semua dari Allah, apabila ada yang salah, yang keliru itu dari kami yang terbatas ilmunya dan dari godaan setan, dan kita istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk para bapak, terima kasih untuk para ibu-ibu termasuk panitia. Mudah-mudahan jenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah, dirahmati oleh Allah, dan dimanapun anda berada senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah. Allahumma amin. Kita akhiri kajian sore ini dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.